Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajaran IPA kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Namun, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengukuran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian harus mengetahui bagaimana cara menghitung pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Pengukuran yang pertama yaitu mengenai pengukuran besaran pokok. Yang pertama yaitu pengukuran panjang. Untuk pengukuran panjang, satuan pokok panjang dalam standar internasional yaitu adalah meter atau dilambangkan dengan huruf M. Satuan panjang selain M atau meter yaitu mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tapi bagaimanakah cara mengkonversi satuan besaran panjang yang satu ke besaran panjang yang lain? Yaitu caranya adalah untuk menghitungnya ketika menuruni satu anak tangga maka harus dikalikan dengan 10. Menuruni 2 anak tangga dikali 100 dan menuruni 3 anak tangga dikali dengan 1000. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah tinggal menambahkan angka nolnya saja di belakangnya, 10, 100, 1000, kemudian dan seterusnya. Nah, sebaliknya, kalau misalkan menaiki satu anak tangga, maka akan dibagi dengan 10. Menaiki 2 anak tangga dibagi dengan 100, dan menaiki 3 anak tangga dibagi 1000, dan seterusnya. Ini perlu kalian ingat ya. Sebagai contoh, nomor 1. 1 meter berapa kilometer? Jika dilihat dari anak tangga, meter ke kilometer yaitu menaiki 3 anak tangga. Artinya 1 meter sama dengan 1 dibagi 1000, yaitu 0,001 km. Nomor 2 cm berapa meter? Sentimeter ke meter yaitu menaiki 2 anak tangga. 2 ini harus kalian bagi dengan 100, yaitu sama dengan 0,02 meter. Nomor 3, 5 desimeter berapa milimeter? Desimeter ke milimeter jika dilihat dari anak tangga yaitu menuruni 2 anak tangga. Artinya 5 ini harus kalian kalikan dengan 100. 5 dikali 100 yaitu hasilnya 500 mm. Pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran massa. Untuk standar internasional massa menggunakan kilogram atau dilambangkan dengan kg. Tapi satuan massa lainnya yaitu mulai dari hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Lalu, bagaimanakah mengkonversi satuan besaran massa satu ke besaran massa yang lainnya? Yaitu caranya sama seperti pengukuran panjang. Ketika menuruni satu anak tangga, maka dikali dengan 10. Menuruni 2 anak tangga dikali 100 dan menuruni 3 anak tangga dikali dengan 1000. Sama ya untuk menaiki anak tangga juga sama. Menaiki 1 anak tangga dibagi 10, 2 anak tangga dibagi 100, dan 3 anak tangga dibagi dengan 1000. Harus kalian ingat. Sebagai contoh, nomor 1, 10 gram berapa desigram? Dapat kalian lihat gram ke desigram yaitu menuruni 1 anak tangga. Artinya 10 gram ini harus kalian kalikan dengan 10. 10 dikali 10 sama dengan 100 desigram. Nomor 2, 5 gram berapa kilogram? Gram ke kilogram yaitu menaiki 3 anak tangga. Jadi 5 gram harus dibagi dengan 1000. 5 dibagi 1000 sama dengan 0,005 kg. Nomor 3, 2,5 desigram berapa miligram? Desigram ke miligram yaitu menuruni 2 anak tangga. Artinya 2,5 harus dikalikan dengan 100. 2,5 dikali 100 hasilnya adalah 250 mg. Selanjutnya pengukuran waktu. Untuk pengukuran waktu, menurut standar internasionalnya yaitu menggunakan sekon atau detik. Sekon ini dilambangkan dengan huruf S. Namun, satuan waktu lainnya yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari adalah ada menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Tapi satuan pokok waktu dalam satu hari terhitung rata-rata sebesar 24 jam.
Tapi 1 jam ini yaitu 60 menit. Dan 1 menit yaitu sama dengan 1/60 jam. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Sebaliknya, kalau detik ke menit, yaitu 1 detik sama dengan 1/60 menit. Sebagai contoh, yaitu 3 menit berapa detik? Nah, harus kalian ingat ya satuan pokok waktu ini. Menit ke detik, yaitu 1 menit sama dengan 60 detik. Artinya, 3 menit harus kalian kalikan dengan 60 detik. Sama dengan hasilnya 180 detik. Nomor 2, 5 jam. Berapa menit? Oke, dapat kalian lihat di tabel satuan pokok waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, 5 jam ini kalian kalikan dengan 60 menit. Sama dengan 300 menit. Yang terakhir, yaitu 2400 detik. Berapa menit? Nah, dapat kalian lihat di sini 1 detik, di sini keterangannya adalah 1/60 menit. Nah, jadi 2400 ini kalian kalikan dengan 1/60. Nah, hasilnya adalah 2400 dibagi 60. Kita coret ya angka 0 di belakangnya ya. Yang sama. Oke, kita coret atau habis bagi. Jadi, 240 bagi 6 hasilnya adalah 40 menit. Oke, kemudian itu mengenai besaran pokok. Sekarang tentang besaran turunan. Besaran turunan ini banyak macamnya. Jadi yang perlu kalian ingat pasti yaitu 7 besaran pokok. Selebihnya yaitu termasuk kepada besaran turunan. Oke, sebagai contoh untuk menghitung konversi satuan luas. Nah, satuan luas ini merupakan turunan dari besaran panjang. Maka dari tangga konversi satuan luas ini sama dengan satuan panjang, tapi dia menggunakan persegi. Mulai dari kilometer persegi, hektometer persegi, sampai dengan milimeter persegi. Jadi ketika menuruni 1 anak tangga, maka dikalikannya bukan 10, tapi 100. Dan sebaliknya, kalau menaiki 1 anak tangga, maka dibagi dengan 100. Sebagai contoh, yaitu 150 meter persegi sama dengan berapa dekameter persegi? Meter persegi ke dekameter persegi yaitu menaiki 1 anak tangga. Jadi 150 ini harus dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 1,5 dekameter persegi. Nomor 2, 35 km persegi sama dengan berapa dekameter persegi? Nah, dapat kalian lihat di tangga ini, kilometer persegi ke dekameter persegi yaitu menuruni 2 anak tangga. Artinya 35 ini harus kalikan dengan 10.000. Hasilnya adalah 350.000 dekameter persegi. Oke, ini adalah cara mengukur luas suatu bangun ya, pasti udah pada tahu. Oke, kemudian bagaimana pengukuran volume? Untuk pengukuran volume tergantung bagaimana bangun itu sendiri. Oke, contohnya untuk bangun kubus, yaitu mengukur volumenya menggunakan sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan untuk balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sebagai contoh, Siska memiliki mainan Rubik dengan panjang sisi 5 cm. Berapakah volume Rubik Siska? Diketahui, yaitu sisinya adalah 5 cm. Yang ditanya yaitu volume. Maka untuk menjawabnya adalah V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Karena di sini sentimeternya ada 3, 1, 2, 3. Jadi kita pangkatkan 3. Oke, jadi untuk menghitung konversi satuan volume, yaitu tangga konversi satuan volume ini sama seperti tangga panjang. Tapi dia pangkatnya itu berbeda, yaitu pangkatnya menggunakan kubik atau pangkat 3, mulai dari kilometer kubik sampai dengan milimeter kubik. Jadi ketika menaiki 1 anak tangga dibagi dengan 1000 dan menuruni 1 anak tangga dikali dengan 1000. Contoh, 125 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, jadi 125 cm kubik ini ke desimeter kubik yaitu menaiki 1 anak tangga. 125 berarti dibagi dengan 1000.
125 dibagi 1000 sama dengan 0,125 desimeter kubik. Contoh yang kedua, yaitu 70 km kubik sama dengan berapa dekameter kubik? Nah, kilometer kubik ke dekameter kubik yaitu menuruni 2 anak tangga. Artinya harus dikalikan dengan 1 juta. Jadi 70 dikali 1 juta sama dengan 70 juta dekameter kubik. Nah, untuk konversi satuan volume lainnya bisa dilihat ya, yaitu mulai dari 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter, 1 cm kubik sama dengan 1 cc, dan yang terakhir 1 cm kubik sama dengan 1 ml. Nah, itu dia mengenai konversi besaran. Nah, bagaimanakah kita mengenal alat ukur pada suatu besaran? Nah, alat ukur panjang yaitu diantaranya adalah penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, dan yang terakhir adalah mikrometer sekrup. Nah, untuk alat ukur massa yaitu ada berbagai macam neraca, mulai dari neraca gantung, analog, digital, neraca sama lengan, dan yang terakhir ada neraca badan. Kemudian untuk alat ukur waktu yaitu ada jam dinding, ada jam tangan atau arloji, kemudian ada pula stopwatch. Nah, yang terakhir adalah bagaimanakah alat ukur volume. Nah, alat ukur volume ini bisa kita ukur dengan menggunakan gelas ukur. Nah, sering kalian lihat ya di dapur ibu kalian. Oke, demikian pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dadah.